Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Selama kita buat dakwah, nusratullah pasti datang. Kalau kita berhenti dakwah, maka nusratullah tidak akan datang. Awal tercabutnya nusratullah adalah ketika dakwah dibuat tidak lagi dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat datangnya nusratullah adalah ketika dakwah dibuat dengan mendatangi face to face, dengan jalan kaki. Walaupun lafaz dakwah sama, tapi kalau tidak ada gerak kaki kita, maka tidak ada nusratullah. Menyampaikan kata-kata dakwah dengan alat bukanlah dakwah, bukan agama, bukan cara Nabi, tidak ada nusratullah. Yang dimaksud dengan nusratullah adalah tersebarnya agama sebagai tujuan, bukan sekedar terpenuhinya keperluan kita. Jika tidak menggerakkan kaki, berapa banyak kita akan kehilangan fadilah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu mujahadah dalam dakwah? Di tengah-tengah kesibukan, perdagangan, perkantoran, dan bersama keluarga, kita mengurangi itu semua dan membuat amal-amal dakwah. Disinilah ada janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala disertai dengan cara mengerjakannya. Begitu juga perintah beriman, maka disertai dengan cara meningkatkan iman, yaitu dengan cara mengajak orang datang ke masjid dan membuat halakoh iman. Ketika kita keluar masjid untuk mengajak orang, maka jangan sampai masjid ini kosong dari amal, walaupun hanya 2 orang untuk menghidupkan amal masjid. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdakwah dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan ada penentangan, pasti akan ada kesulitan, halangan. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah dengan menggunakan alat adalah satu kesalahan dan tidak bisa menggantikan dakwah cara Nabi. Agama tidak bisa berubah, cara menyebarkan agama pun tidak bisa berubah. Keduanya merupakan satu kesatuan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi selalu mencari dan mendatangi manusia, bukan dicari dan bukan didatangi. Maulana Ilyas rahmatullah alaih menyuruh teman-teman beliau untuk meninggalkan sholat sunat untuk bisa mendatangi dan berdakwah kepada orang-orang baru yang datang ke masjid. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering hadir di dalam istimewa dibuat ini dengan tujuan untuk menghilangkan perasaan-perasaan saya suku ini, saya bangsa ini, saya golongan ini, agar perasaan-perasaan seperti ini hilang dari umat. Kita semua merasa sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat hanya akan bisa disatukan dengan iman dan amal. Hendaknya orang kaya bertemu dengan orang miskin, ulama bertemu dengan orang awam, semua umat bertemu di dalam istimewa. Maka hendaklah orang-orang khawas juga keluar dengan orang-orang yang tidak mengenalnya, sehingga ada tarbiyah dan mujahadah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan amal di seluruh masjid. Nah, di Indonesia ini masjid yang hidup amal sangat sedikit dibanding total masjid yang ada. Untuk menghidupkan seluruh masjid di Indonesia, maka hendaknya kita memanfaatkan jemaah-jemaah bergerak untuk ikut bertanggung jawab menghidupkan amal makomi. Setiap jemaah yang dikeluarkan digunakan untuk menghidupkan amal makomi, termasuk jemaah
dari luar yang datang ke tempat kita, termasuk jemaah-jemaah luar negeri. Saudara-saudara sekalian, kerja Makomi di tempat kita di Indonesia ini masih lemah karena jemaah gerak tidak ditargetkan untuk menghidupkan amal Makomi. Makomi hanya diurus oleh orang-orang tempatan. Seharusnya jemaah diberi target untuk menghidupkan amal Makomi. Sebab itu adalah maksud daripada keluar, diantaranya untuk menghidupkan amal Makomi, belajar menghidupkan amal Makomi. Jemaah gerak juga ditarget untuk menghidupkan Makomi agar terlatih saat kembali juga dapat menghidupkan Makomi di tempat masing-masing. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di airport ini maka kita sama-sama merenungkan sejauh mana kerja-kerja agama kita meningkat dan kerja-kerja Makomi juga kita tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal-amal kita insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.